Kita akan membahas secara selintas saja sumber dasar pengaturan hukum pidana Islam. Kenapa tidak saya sampaikan secara mendetail? Karena sumber dasar pengaturan hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan sumber dasar pengaturan hukum Islam. Karena hukum pidana Islam atau jinayat itu merupakan bagian dari hukum Islam. Sehingga sumber dasar pengaturannya sudah dipelajari dalam mata kuliah pengantar hukum Islam. Terkait dengan sumber dasar pengaturan hukum pidana Islam, landasannya adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasulah, dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Jadi ketika menyebut ulil amri itu tidak ada pengulangan kata ati'u. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap ulil amri sepanjang ulil amri itu memerintahkan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau perintahnya itu tidak merupakan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran dan Rasul atau sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dari sinilah maka bisa dilihat sumber pengaturan hukum Islam adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan juga keputusan dari ulil amri. Ada hadis Mu'adz bin Jabal. Sebelum Mu'adz bin Jabal diangkat menjadi gubernur Yaman, Nabi Muhammad SAW mengujinya dengan menanyakan sumber hukum yang kelak akan dipergunakan dalam memecahkan masalah yang terjadi di daerahnya. Jawaban Mu'adz bin Jabal bahwa dia akan menggunakan Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya jika tidak ada pedoman spesifik di dalam Al-Quran. Kemudian Mu'adz menjawab akan mencarinya di dalam Al-Hadits atau As-Sunnah. Nabi bertanya kembali, kemudian jika tidak ditemukan dalam Al-Hadits, maka Mu'adz bin Jabal menjawab akan mencari pemecahannya menggunakan ra'yun atau akal. Mendengar jawaban tersebut, Nabi amatlah senang dan mengatakan, aku bersyukur kepada Allah yang telah menuntun utusan Rasul-Nya. Hadits ini menunjukkan Rasulullah setuju dengan jawaban yang diberikan oleh Mu'adz bin Jabal. Hadits takririyah merupakan salah satu hadits yang bentuknya adalah persetujuan Rasul terhadap sesuatu. Maka ketika Rasul setuju atau tidak membantah apa yang dikatakan Mu'adz bin Jabal, berarti itu merupakan hadis persetujuan Rasulullah. Dari Quran Surat An-Nisa dan hadis Mu'adz bin Jabal tersebut, bisa disimpulkan sumber hukum pidana Islam adalah Al-Quran, Al-Hadits atau As-Sunnah, dan Al-Ijtihad dengan berbagai metodenya. Jadi ada 3, Al-Quran, Al-Hadits atau As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Nah, sekarang kita bahas sumber hukum pidana Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok atau utama hukum pidana Islam. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkannya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz
berbahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia serta membacanya dinilai sebagai ibadah. Al-Quran itu berarti kalam Allah atau firman Allah. Diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad, tidak kepada Nabi atau Rasul yang lain. Dan diturunkannya tidak secara langsung tetapi selalu melalui malaikat Jibril. Lafadznya juga berbahasa Arab. Jadi kalau ada Al-Quran, kok tidak berbahasa Arab, itu namanya bukan Al-Quran, tapi terjemah Al-Quran. Yang adab dalam memperlakukannya juga berbeda. Misalnya kalau lafaz Al-Quran, itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Tapi kalau terjemah Al-Quran itu boleh. Lafaz Al-Quran tidak boleh memusnahkannya secara sembarangan, misalnya dibuang di tempat yang kotor. Maka dianjurkan untuk dibakar jika ingin memusnahkannya. Tapi kalau terjemah Al-Quran tidak terikat dengan adab tertentu di dalam memusnahkannya. Maka ada instansi tertentu yang menulis bagian atas suratnya Bismillahirrahmanirrahim tidak menggunakan lafaz bahasa Arab, tapi menggunakan huruf Latin, sekalipun bahasanya yang digunakan adalah Arab. Jadi tetap Bismillahirrahmanirrahim, tapi menggunakan huruf Latin. Itu juga bukan merupakan bagian dari Al-Quran. Karena lafaz berbahasa Arab itu bukan hanya bahasanya, tapi tulisannya pun juga berbahasa Arab. Diriwayatkan secara mutawatir. Jadi yang meriwayatkan itu selalu orang banyak. Di mana secara logika, dengan banyaknya orang yang meriwayatkan itu, tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Itulah yang sampai sekarang menjadikan Al-Quran terjamin keasliannya. Setiap masa kan yang menghafal Al-Quran selalu banyak. Yang mencetak Al-Quran juga selalu banyak. Itulah model penjagaan Al-Quran yang selalu mutawatir atau dilakukan oleh banyak orang yang secara logika mustahil mereka bersepakat di dalam kebohongan. Untuk apa Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia? Nah, kalau Ali Syariati pernah mengatakan, kenapa sih umat Islam ini kok mengalami kemunduran? Karena umat Islam sudah semakin jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah dibuka, apalagi dikaji, hanya dibuka dan dibaca ketika ada orang yang meninggal. Jadi kebalik, malah Al-Quran itu difungsikan untuk orang yang sudah meninggal. Padahal harusnya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, karena akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sama dengan Muhammad Abduh misalnya, dalam kitabnya ia bertanya, limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Kenapa orang-orang muslim itu cenderung terbelakang? Wa taqaddama ghairuhum, sementara orang-orang non-muslim sekarang sudah semakin maju. Setelah dilakukan pengkajian dalam satu kitab, maka Abduh berkesimpulan karena umat Islam sudah mulai meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka memang benar Al-Quran itu fungsinya untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, bukan menjadi pedoman bagi orang yang sudah meninggal. Membacanya dinilai sebagai ibadah. Maka Nabi mengatakan jangan dikira alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di mana satu huruf itu nilai pahalanya 10. Maka membaca alif lam mim itu nilai pahalanya 30. Nah, jadi membaca saja punya nilai ibadah, apalagi sampai mengkaji dan mempraktekkan. Ini pengertian Al-Quran. Apa saja isi di dalam Al-Quran? Menurut Ahanafi, pokok-pokok isi Al-Quran itu meliputi. Jadi di dalamnya itu ada At-Tauhid, ajaran tentang keesaan Tuhan. Kemudian di dalamnya juga ada ibadah. Di dalamnya juga ada janji dan ancaman. Janji itu kabar gembira bagi orang yang berbuat baik, balasannya adalah surga. Ancaman bagi orang yang berbuat tidak baik, maka ancamannya adalah neraka.
Jadi di dalamnya ada janji dan ancaman. Siapa berbuat apa, maka balasannya apa. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada jalan menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Jadi ada resep untuk bahagia dunia akhirat. Maka penting mengkaji Al-Quran kalau kita menginginkan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, pokok yang terkandung dalam Al-Quran, salah satunya adalah riwayat dan cerita. Baik masa lalu maupun masa yang akan datang. Jadi dalam Al-Quran itu banyak hal yang dikisahkan pada masa lalu. Misalnya seperti Fir'aun, kemudian masa Nabi Nuh, masa Nabi Lot, dan seterusnya, sampai kepada cerita di masa yang akan datang. Bagaimana gambaran kehidupan di surga dan neraka. Itu adalah pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi mencakup tauhid, ibadah. Ini ibadah berarti tata hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kemudian janji dan ancaman, jalan menggapai kebahagiaan dunia akhirat, serta riwayat dan cerita. Ini isi pokok yang terkandung di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau terkait dengan hukum? Hukum apa saja yang dikandung di dalam Al-Quran? Kalau tadi kan isi umum. Kalau terkait dengan hukum, apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah hukum yang terkait dengan kepercayaan atau i'tiqodiyah. Misalnya apa? Misalnya larangan untuk berbuat kufur, larangan untuk berbuat syirik. Itu merupakan hukum yang terkait dengan kepercayaan atau i'tiqodiyah. Yang kedua, ada hukum amaliyah yang terkait dengan amalan mukallaf atau yang terkait dengan amalan orang yang sudah cakap. Ada hukum ibadah dalam arti sempit atau ibadah mahdhoh. Apa itu ibadah mahdhoh? Ibadah yang tata cara, kadar, dan waktunya sudah ditentukan di dalam nas. Contohnya apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Sholat misalnya, kadarnya bagaimana? Kadarnya ya untuk sholat maghrib, rokaatnya ada 3, sholat isya, rokaatnya ada 4. Itu sudah ditentukan secara pasti di dalam nas. Waktunya bagaimana? Ya sehari 5 waktu. Duhur ada waktunya, asar ada waktunya, dan seterusnya. Sudah ditentukan secara pasti dalam nas. Kemudian tata caranya bagaimana? Ya sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi, salatlah sebagaimana aku salat. Tata caranya pun juga sudah ditentukan secara pasti di dalam nas. Itulah ibadah mahdhoh. Maka menambah, mengurangi, memodifikasi itulah yang disebut sebagai bid'ah. Ya, jadi ada di dalam ibadah mahdhoh, bukan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain seperti kita sekarang kuliah itu adalah ibadah, ibadah dalam arti yang luas. Maka untuk dilakukan modifikasi tidak masalah, bukan merupakan bid'ah. Pakai baju, celana juga ibadah. Maka mau dimodifikasi tidak ada masalah sepanjang masih sesuai dengan batasan yang sesuai dengan norma dalam agama Islam, yaitu menutup aurat. Kemudian yang kedua, hukum yang terkait amaliyah mukallaf adalah hukum muamalat dalam arti yang luas. Kalau muamalah dalam arti yang sempit itu hanya hukum mengenai transaksi kebendaan di dalam Islam. Maka kalau mengambil mata kuliah muamalat itu di dalamnya adalah akad mudharabah, akad musyarakah, akad ijarah, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah muamalat dalam arti yang luas. Muamalat itu adalah tata hukum yang di dalamnya mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Maka di dalamnya ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum tata negara. Itu semuanya kan mengatur hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Itu muamalat dalam arti yang luas. Kemudian untuk hukum yang ketiga, selain hukum terkait kepercayaan atau i'tiqodiyah,
Hukum amaliyah yang terkait dengan amalan mukallaf, juga hukum moralitas yang terkait dengan baik buruknya suatu perbuatan atau akhlak. Jujur, adil, tanggung jawab, itu adalah hukum moralitas. Yang ukurannya adalah akhlak. Mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Ini 3 hukum yang dikandung di dalam Al-Quran menurut Abdul Wahab Khalaf.